Halo Kepala Rutan Cipinang, diduga telah terjadi pelanggaran memberikan keistimewaan kepada Rasman karena baru hari pertama sudah ditempatkan di sel khusus. Kenapa terjadi diskriminasi seperti ini? Emang siapa sih Rasman? Ayo sama-sama kita protes. Drama hukum yang melibatkan dua pengacara kondang, Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea, tampaknya masih jauh dari kata usai. Setelah bergulir sejak 2022 dan menyita perhatian publik, kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Rasman akhirnya mencapai babak akhir di tingkat kasasi. Mahkamah Agung diketahui menolak permohonan kasasi yang diajukan Rasman. Putusan itu membuat sang pengacara resmi harus menjalani hukuman pidana. Pada Kamis 25 Juni 2026, Rasman pun dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur untuk menjalani masa hukuman selama 1 tahun 6 bulan. Banyak yang mengira masuknya Rasman ke balik jeruji besi akan menjadi akhir dari perseteruannya dengan Hotman Paris. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Di tengah sorotan publik, api konflik antara keduanya kembali menyala. Pasalnya, Hotman Paris justru kembali vokal dalam menyoroti fasilitas kamar tahanan yang ditempati rivalnya tersebut. Halo Kepala Rutan Cipinang, diduga telah terjadi pelanggaran memberikan keistimewaan kepada Rasman karena baru hari pertama sudah ditempatkan di sel khusus. Yang ada kasur dan kipasnya yang hanya diisi 3 orang. Harusnya dia ditempatkan menurut prosedur yang berlaku, harusnya dia ditempatkan di kamar pengenalan yang dimuat oleh 30 orang narapidana. Bapak Kepala Lapas Cipinang, kenapa Anda takut? Kenapa orang seperti si Rasman kamu istimewakan? Itu diskriminasi, ya. Ada apa nih? Apakah dia ada sesuatu dengan Anda? Video ini juga saya kirimkan ke Ring 1 Istana dan ke DPR. Ya, sekali lagi dugaan pelanggaran telah terjadi baru malam pertama. Halo Kepala Lapas Cipinang, stop itu. Anda akan saya adukan segera. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa benar pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 16.20 berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Rasman Arif Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Halo para keluarga Lapas Cipinang, keluarga kamu, anak kamu, adik kamu, bapak kamu ditempatkan di ruangan yang rame-rame dengan yang lain. Sementara si Rasman Nasution ditempatkan di kamar yang hanya ditinggali oleh 3 orang. Kenapa terjadi diskriminasi seperti ini? Emang siapa si Rasman? Ayo sama-sama kita protes. Di balik kekalahannya dalam perkara hukum lawan Hotman Paris Hutapea, muncul potret berbeda dari sosok Rasman Arif Nasution yang selama ini dikenal tegas, vokal, dan tak pernah mundur dalam setiap polemik. Kali ini, publik justru melihat seorang Rasman yang tampak lebih tenang, penuh perenungan, bahkan seolah berada di titik paling berat dalam perjalanan hidupnya. Serangkaian pernyataan yang ia sampaikan pun syarat akan rasa pasrah dan kegundahan. Di tengah situasi hukum yang semakin sempit, Rasman masih berusaha mengetuk pintu keadilan dengan cara yang tak biasa. Ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada Mahkamah Agung, bukan sekali atau 2 kali, melainkan hingga 6 kali. Saya sekali lagi Rasman Arif Nasution dan juga mewakili saudara Firdaus Wibowo menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran yang saya sebutkan tadi. Kiranya apa yang telah terjadi pada bulan Februari tahun 2025 yang lalu
bisa dimaafkan. Dan sekaligus saya juga tadi sudah mengantarkan secara fisik surat permohonan maaf saya ini. Dan permohonan maaf ini sudah yang ke-6 kali. Pengacara yang dikenal vokal dan kerap tampil penuh percaya diri itu memilih bersikap kooperatif saat proses eksekusi terhadap dirinya dilakukan. Tak ada penolakan, tak ada upaya menghindar, apalagi perlawanan ketika tim dari kejaksaan datang untuk menjemputnya. Fakta ini diungkapkan langsung oleh kuasa hukumnya, Elida Neti. Menurut Elida, sejak proses penjemputan dimulai, kliennya bersikap tenang dan memahami bahwa sebagai warga negara, dirinya harus menghormati putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Bukan ketangkep sih, dijemput ya, karena sudah waktunya ya. Kita sebenarnya persisnya nggak tahu ya, tapi sore. Dalam hal ini, Bang Rasman itu menyadari dan dia tidak akan memberontak. Dia orang taat hukum, dia profesional, karena dia mengerti dengan hukum itu. Dia sudah mempersiapkan diri untuk itu, walaupun berupaya dengan memberikan bantuan hukum lain gitu. Tapi kadarulahnya sore kemarin dia dijemput gitu. Jadi nggak ada perlawanan, nggak ada merasa terzolimi. Cuman dalam perkara sih pasti dia merasa terzolimi. Hari ini bagaimanapun sesabarnya Bang Rasman dan keluarga maupun kita semua, walaupun keikhlasan itu tidak mungkin ada dalam perkara ini gitu. Namun secara warga negara yang baik, kita ikuti putusan-putusan hukum yang sudah menjadi ingkrah. Upaya hukum yang masih diperjuangkan Rasman Arif Nasution, sang kuasa hukum Elida Neti, justru menunjukkan sikap yang cukup mengejutkan. Alih-alih membela seluruh tindakan kliennya, Elida memilih bersikap terbuka dan profesional dalam menilai perkara yang sedang dihadapi Rasman. Dengan nada yang lugas, Elida tak menampik bahwa kebiasaan Rasman yang terus melontarkan pernyataan dan menyenggol Hotman Paris bisa saja menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Menurutnya, ketika seseorang tengah berharap mendapatkan keringanan atau simpati dalam proses hukum, setiap ucapan dan sikap tentu akan menjadi perhatian banyak pihak. Karena itu, Elida mengaku cukup menyayangkan sikap kliennya yang hingga saat ini masih terlihat enggan meredam konflik dengan sang rival. Dia mengeluarkan statement-statement masih juga menyenggol-nyenggol Hotman Paris. Jadi itu yang kita sayangkan. Kalau saya orangnya punya prinsip, sekalipun Bang Rasman itu adalah saudara saya, istrinya saudara saya, dia juga klien saya. Tapi kalau dia salah ya kita tetap kasih tahu gitu. Namun seperti apa Bang Rasman bersikap tetap nyenggol-nyenggol, itu yang saya kecewakan gitu. Yang saya kurang sepakat dengan hal itu. Sudahlah gitu. Sikap keteledoran dari Bang Rasman menghina dan menyerang pribadinya. Mungkin itu yang membuat Pak Hotman Paris menjadi merasa benar dendam gitu. Kenapa kita lihat menyatakan dendam? Karena kita lihat statementnya Pak Hotman Paris ini waktu dia di Singapura menyatakan puas, dia merasa puas bahwa Rasman sudah masuk kerangkeng. Ini kan bahasa yang sangat memperlihatkan bahwa rasa kebenciannya, rasa dendamnya itu, yang kata-katanya itu kerangkeng. Kerangkeng itu kan artinya tidak diperuntukkan untuk manusia, itu kan untuk hewan gitu. Walau terlihat sulit, Elida Neti sebagai kuasa hukum Rasman rupanya belum menyerah. Ia mengaku masih akan berupaya semaksimal mungkin melalui langkah peninjauan kembali atau PK demi memperjuangkan nasib kliennya. Namun bukan hanya jalur hukum yang menjadi fokus Elida. Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan harapan yang cukup menyentuh. Dengan rendah hati, Elida berharap agar Hotman dapat membuka pintu maaf atas berbagai sikap dan pernyataan yang pernah dilontarkan kliennya. Bagi Elida, penyelesaian secara baik-baik akan menjadi jalan terbaik bagi semua pihak. Ia berharap tidak ada lagi saling sindir, saling menyerang, ataupun drama baru yang justru semakin memperpanjang polemik di ruang publik. Iya, jika berkenan, jika ada sebuah kesepakatan, tentu kita akan tinggal satu itu upaya PK.
saya melihat Bang Hotman ini sebenarnya orangnya baik juga gitu. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Dia nggak mau disenggol, dia tidak mau menyenggol gitu. Nah, di sini saya lihat Hotman Paris ini belakangan ini cukup wes ya, cukup smooth gitu. Ada nilai-nilai sosialnya juga tinggi, saya lihat ya. Kalau ada petunjuk di hati nurani Pak Hotman dari Tuhan bahwa ada keajaiban, tiba-tiba dia memaafkan, itulah langkah yang terbaik. Mungkin Tuhan akan memberikan yang terbaik juga buat Pak Hotman. Kalau saya berharap, saya minta maaf sama Bang Rasman tanpa izin, tanpa koordinasi. Saya berharap ke Bang Hotman ada keajaiban dari Allah, dari Tuhan untuk dia memaafkan, atau tidak perlulah saling memaafkan. Mungkin berdamai ya. Saya memintalah, sudahilah, semua sudah terpenuhi, berjalan dengan baik. Nanti kalau kita terlalu abuse, terlalu euforia, Tuhan akan memberikan jalan juga. Tupai itu sangat pintar melompat. Suatu saat pasti kepeleset juga.